Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, ketika datang bulan Ramadan, maka Rasulullah mengatakan, atakum syahrul Ramadan, telah datang kepada kalian bulan Ramadan, syahrul mubarak, bulan yang penuh dengan keberkahan, yang Allah wajibkan bagi kalian untuk berpuasa di bulan ini. Tuftahu fihi abwabul jannah, yang di bulan Ramadan Allah membukakan pintu-pintu surga. Wa tukhliqu fihi abwabul jahim, Allah menutup pintu-pintu neraka. Kemudian para syaitan dibelenggu. Wa fihi lailatun khairun min alfis syahr, dan di bulan Ramadan ada suatu malam, yang malam ini lebih baik, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, dibandingkan dengan 1000 bulan. Maknanya, kata para ulama, kalau ada orang melakukan ketaatan di malam di saat Allah Subhanahu wa taala menurunkan malam Lailatul Qadar, maka nilainya sama dengan rahmat Allah seperti orang ini tadi ajak melakukan kebaikan tadi selama 1000 bulan lebih. Jadi 1000 bulan itu sekitar 83 tahun sekian bulan, hampir 84 tahun, yang usia kita pun belum tentu sampai 84 tahun. Karena Rasulullah ingatkan kita, a'maru ummati ma baina sittin was sab'in, umur umatku itu, kata Rasulullah, hanya antara 60 sampai 70. Fal akal ajzam min, dan hanya sedikit yang bisa lewat ya dari usia 70. Tetapi dengan rahmat Allah, ketika kita melakukan ketaatan di malam saat Allah menurunkan malam Lailatul Qadar, maka nilainya sama misalnya kita sholat malam seperti kita sholat malam rutin setiap malam selama 1000 bulan lebih atau 83 tahun lebih. Kalau di malam itu ada di antara kita yang berinfak, maka nilainya sama seperti kita berinfak setiap malam selama lebih dari 1000 bulan. Begitu juga kalau ada yang mereka membaca Al-Quran, ya, maka nilainya seperti dia melakukan tadi itu ajak. Makanya beliau sallallahu alaihi wasallam, para sahabat dan para ulama terdahulu, mereka betul-betul berjuang sungguh-sungguh untuk mengejar malam Lailatul Qadar. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, takhiru Lailatul Qadar, kalian kejar itu malam Lailatul Qadar, ya, karena sesungguhnya ada banyak kebaikan pada malam tadi. Bahkan beliau SAW menceritakan, aku, kata beliau, beriktikaf pada 10 malam yang pertama mencari malam Lailatul Qadar, kemudian aku beriktikaf pada 10 malam yang pertengahan, kemudian atani Jibril, datang kepadaku malaikat Jibril mengabarkan kalau Lailatul Qadar itu ada fi ashril awakhir min Ramadan, ada pada 10 malam yang terakhir di bulan Ramadan. Tapi intinya, ya, kalau kita setiap malam di bulan Ramadan tadi kita isi dengan kebaikan, dengan ketaatan, ya, selain puasa tentunya yang kita lakukan, maka insya Allah kita akan mendapatkan keutamaan malam Lailatul Qadar, ya. Dan semua orang yang melakukan ketaatan akan dapat, tergantung dengan nilai ibadah yang dia lakukan. Jadi kalau ada orang misalnya dia membaca Al-Quran 1 halaman, tentu beda nanti dengan nilainya yang membaca 1 juz atau bahkan lebih. Kalau ada yang berinfak, mereka mungkin dengan 10.000, ada yang 100.000, ada yang bahkan lebih, tentu nilainya berbeda. Tetapi ada juga orang yang, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, mereka tidak melakukan apa-apa di saat diturunkan malam Lailatul Qadar. Maka beliau SAW mengatakan, man khurima khairiha, siapa mereka yang Allah haramkan dari kebaikan malam Lailatul Qadar, maka faqad khurima al khair kullaha, sebenarnya orang ini sudah Allah haramkan kebaikan semuanya untuknya. Artinya ada orang ketika malam Lailatul Qadar tadi turun, mereka tidak sholat, mereka tidak membaca Al-Quran, mereka tidak berzikir, mereka tidak berinfak, mereka tidak berdoa atau melakukan amal kebaikan yang lainnya, mungkin habis, ya, dengan hal yang sia-sia, bahkan na'udzubillah ada yang sampai melakukan maksiat, ya, yang melakukan dosa, maka berarti orang ini tidak ada kebaikan untuknya. Nah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di tahun ini masih Allah berikan kesempatan bertemu dengan Ramadan, yang mana ini adalah kesempatan bagi kita selain untuk mendapatkan, ya, keutamaan dari malam Lailatul Qadar, juga untuk mendapatkan keutamaan yang lainnya. Nah, tentu ini harus dengan ibadah yang maksimal. Karena itu secara sederhana, dengan topik kita, agar ibadah di bulan Ramadan ini bisa maksimal, maka paling tidak ada 4 hal yang perlu kita lakukan. Ya, kita sebutkan dulu, nanti insya Allah kita sarah, ya, satu persatu.
Yang pertama, setiap kita perlu mengetahui kedudukan dari bulan Ramadan. Artinya bulan Ramadan ya seperti tadi kita sudah sebutkan, itu tidak seperti bulan-bulan lainnya, tetapi bulan yang paling mulia. Karena salah satu malam di malam bulan Ramadan itu ada malam Lailatul Qadar. Kemudian yang kedua, kalau kita ingin maksimal beribadah di bulan Ramadan, tentu kita harus meniru bagaimana beliau sallallahu alaihi wasallam, para sahabat dan orang soleh terdahulu memanfaatkan waktu mereka di bulan Ramadan. Jadi kita harus belajar nanti, dan kita akan sebutkan bagaimana apa yang dilakukan oleh Rasulullah, apa yang dilakukan oleh para sahabat termasuk orang-orang soleh terdahulu. Kemudian yang ketiga, kita perlu memahami fikih Ramadan. Karena memang ya al-ilmu qabla al-qaul wal amal. Ilmu itu sebelum kita berucap dan beramal. Dan kata beliau sallallahu alaihi wasallam, innallaha yuhibbu, Allah itu mencintai, idza amal ahadukum, kalau salah seorang dari kalian melakukan suatu amalan, ayyatafaqahu, kalian memahami, faqih, berilmu dengan apa yang kalian lakukan. Jadi puasa di bulan Ramadan, alhamdulillah kita masih di awal, perlu kita ketahui hukum-hukum fikih ya, mulai dari apa yang membatalkan puasa kita, apa yang menjadi keutamaan-keutamaan dari ya amalan yang perlu kita lakukan di bulan puasa, apa yang menghilangkan pahala dari puasa kita, dan yang lainnya. Nanti insya Allah akan kita sebutkan ya secara cepat. Kemudian yang keempat, tentu kita mendapatkan keutamaan di bulan Ramadan ini dengan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka doa itu harus menjadi senjata kita. Ya, kalau ingin mendapatkan ya kemaksimalan dalam beribadah di bulan Ramadan, maka perlu banyak berdoa. Karena ad-doa silatul mu'min. Doa itu adalah senjatanya seorang mukmin. Nah, pertama, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita akan bahas bagaimana keutamaan dari bulan Ramadan. Perintah puasa di bulan Ramadan dikatakan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada bulan kedua, tahun kedua Hijrah, pada bulan Sya'ban. Jadi bulan Sya'ban tahun kedua Hijrah. Karena puasa termasuk syariat, dan semua ayat tentang syariat kecuali sholat itu diturunkan pada fase Madinah. Fase Mekah itu hanya sholat saja syariat yang diturunkan. Adapun ayat-ayat Makkiyah semuanya bicara tentang akidah dan tauhid. Maka perintah puasa ini adalah bulan Sya'ban pada tahun kedua Hijrah ya. Al-Baqarah 183 itu termasuk surat Al-Madaniyah ya. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai mereka orang-orang beriman ya, dan yang disuruh berarti orang yang beriman ya. Makanya kalau kita Masya Allah hari ini alhamdulillah sudah berpuasa, kita terpanggil kita untuk berpuasa, berarti ada keimanan insya Allah di dalam hati kita. Itu bisa dibaca dalam kitab Nidaur Rahman li Ahlil Iman, seruan Ar-Rahman terhadap ahlul iman. Artinya kalau ada orang ya, dia dibacakan atau dia membaca ya surat ini, ayat ini, kemudian tidak terpanggil, tidak terbetik hatinya untuk berpuasa, berarti ada masalah dengan keimanan, dan dia bukan termasuk di antara orang beriman. Padahal iman itu modal kita ya. Kita alhamdulillah sudah berpuasa tadi, berarti ada iman, dan Rasulullah janjikan, man kana fi qalbihi al-iman walau dharra dakhala al-jannah. Siapapun mereka yang di dalam hatinya ada keimanan meskipun kecil sebesar dharrah, maka pasti masuk surga ya, selama dia meninggal tetap di atas iman. Dan insya Allah kita istiqomah di atas Islam dan iman sampai akhir hayat kita. Nah, orang yang beriman ternyata tidak cukup, karena kan ada Muslim Tartibuddin dalam kitab Mi'atain As-Su'al wal Ijabah fil Masalitil Aqidah, ada Muslim ya. Muslim itu ada tiga, ada Muslim yang mukmin yang beriman, ada Muslim yang fasik, dan ada Muslim yang munafik. Maka yang beriman terpanggil untuk berpuasa di antaranya. Dari sekian ada sekitar 70 ayat ya dalam Al-Qur'an yang dimulai dari ya panggilan ya ayyuhalladzina amanu. Maka kita berpuasa insya Allah ada iman. Tetapi Rasulullah ingatkan, iman itu ada 70 cabang. Ya, yang paling rendah kafal adza anit tariq, menghindarkan gangguan dari jalan. Artinya seorang mukmin itu tidak ingin kemudian ada sesuatu yang mengganggu, termasuk bagi saudaranya. Kalau ada sesuatu apa duri, ini sebenarnya gangguan ya. Al-aza anit tariq itu bukan cuma sekedar gangguan dalam artian fisik,
termasuk gangguan perjalanan hidup saudaranya. Dia tidak mau ganggu perjalanan hidup, apakah karirnya, masa depan dari saudaranya, dia akan mendukung. Ya, itu seorang mukmin akan seperti itu. Dan yang paling tinggi yaitu kalimatan la ilaha illallah. Ketika seseorang sudah betul-betul menancap kokoh di dalam dirinya kalimat tauhid, tidak ada Tuhan yang hak disembah kecuali Allah, dan inilah kedudukan al-muttaqun, kedudukan orang yang bertakwa, atau kedudukan orang yang punya sikap ihsan, al-muhsin, orang yang betul-betul dia ketika beribadah sudah merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan puasa, kata para ulama, kenapa dalam ayat tadi diwajibkan bagimu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian? Ya, karena syariat sebelum datang Rasulullah juga sudah ada syariat berpuasa. La'allakum tattaqun, agar kalian sampai pada level paling tinggi dari keimanan, level yang ke-70. Ya, orang yang al-muttaqun, orang yang bertakwa itu, kata Ali bin Abi Thalib, pertama dalam hidupnya al-khauf minal jalil, dia hanya takut kepada zat yang maha agung, yaitu Allah. Tidak ada yang dia takutkan dari urusan dunia kecuali hanya Allah. Sekarang misalnya ya, kehidupan mungkin ya serba sulit ya, ekonomi di negeri kita ini tidak baik-baik saja ya, penghasilan mungkin agak seret, tapi kebutuhan hidup banyak. Seorang mukmin dia tidak akan khawatir menjadi orang fakir, menjadi orang miskin ya. Sebagaimana ada salah seorang ulama yang dia kerjaannya itu memperbaiki jam ya, kemudian ya, dan jualan jam. Kemudian ada murid yang bertanya kepada beliau, beliau ulama besar masyhur di seantero dunia ya, sebagai pakar hadis. Maka kata muridnya, ya Syekh, alla takhafa an takuna miskinan, apa engkau tidak takut jadi orang miskin? Masa ulama besar ternyata kerjaannya cuma jualan jam seperti ini? Apa kata Syekh tadi? Kaifa akhafu an akuna miskinan, bagaimana mungkin aku khawatir jadi orang miskin? Wa rabbi, sementara Rabbku Allah, lahu ma fis samawati wa ma fil ard wa ma bainahuma, dia adalah pemilik langit, pemilik bumi, dan apa yang ada di antara keduanya. Kenapa? Karena ada keimanan yang kokoh, yakin setiap kita ada jatah rezekinya, dan tidak mungkin salah seorang dari kita akan mati sampai jatah rezeki kita itu Allah cukupkan. Sampai beliau SAW mengatakan, lau kharabah an rizkakum kama yakhribu anil maut, kalau kalian itu, kata Rasulullah, berlari dari apa yang Allah telah tetapkan sebagai rezeki untukmu, sebagaimana engkau berlari dari kematian, la yudrikum rizqukum kama yudrikumul maut, rezeki itu pasti akan mendatangi kalian sebagaimana kematian mendatangi kalian. Jadi orang beriman urusan rezeki hatinya tidak lagi takut masa depan, oh gimana anak-anak banyak misalnya ya, penghasilan seret, kewajiban kita usaha sudah selesai, dan bertawakal tentunya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Dengan makhluk juga tidak dia takutkan lagi. Maka orang bertakwa, kata Ali bin Abi Thalib, takutnya hanya kepada Allah, dan takut kepada Allah beda dengan takut kepada makhluk. Orang yang takut kepada makhluk, maka yakhribu anhu, dia akan berlari dari makhluk tadi ya. Takut dengan binatang buas, kita akan menjauh ya, kita tidak ingin dekat-dekat dengan orang yang kita takuti. Tetapi ketika kita di dalam diri kita ada ketakutan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka yakhribu ilaih, orang ini tadi akan berlari menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, orang yang sudah pada level takwa, maka al-amal bit-tanzil, dalam hidup berusaha dia semaksimal mungkin beramal sesuai dengan apa yang Allah turunkan dari Al-Quran dan Sunnah. Maka dia belajar Al-Quran, belajar Sunnah, kemudian berusaha mengamalkannya. Wal qanaah bil qalil, sehingga dalam dirinya bahkan ketika hidup tadi dia qanaah, meskipun sedikit dari apa yang Allah telah berikan selama itu halal. Dan ini tidak mudah ya, tidak mudah muncul sikap qanaah, merasa cukup dari apa yang Allah sudah berikan. Dan ini munculnya dalam ketakwaan, termasuk yang melatih bisa qanaah itu adalah puasa ya. Puasa, kita punya sesuatu yang halal hakikatnya di depan kita, ada makanan, minuman halal hukum asalnya, tetapi karena ada syariat Allah melarang kita untuk makan dan minum dari terbit fajar sampai terbenam matahari, maka kita tidak menyentuhnya. Itu adalah latihan qanaah, latihan kesabaran, latihan bagaimana kita
hanya tadi merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Tidak ada seorang pun yang tahu kita benar puasa atau tidak kecuali diri kita, Allah dan malaikat tentunya. Ya, boleh jadi kita di depan orang kelihatan kayak puasa gitu ya. Bibirnya sudah seperti kering, badannya kayak lemas gitu ya. Ternyata sudah minum 1 gelas. Ya, sudah makan 1 piring. Itu bisa jadi. Tetapi orang beriman akan melakukan itu. Kenapa? Dalam diri dia dilatih untuk muncul sikap ihsan, untuk muncul perasaan takut melanggar apapun syariat yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa? Puasa tadi melatih kita qanaah. Ya, qanaah bil qalil. Yang penting halal. Ya, karena kalau memperturutkan nafsu, Rasulullah ingatkan kita urusan dunia ini, apa kata Rasulullah? Ya, dalam Al-Quran Allah sebutkan wa tuhibbunal malan hubban jammah, kalian cinta dengan harta itu dengan kecintaan yang berlebihan. Kata beliau SAW, lau yu'ti li'ibni adam wadiyan minadh dhahab ahabba ilaihi thaniyan, kalau kemudian diberikan kepada anak cucu Adam ini 1 lembah dari emas, maka kalau dia tidak dengan iman, ya, tidak mengontrol dirinya, maka dia akan berharap dapat lembah emas yang kedua. Lau yu'ti ilahi thaniyan, kalau kemudian sudah diberikan baginya itu lembah emas yang kedua, ahabba ilaihi thalisan, dia akan berharap dapat yang ketiga. Dan tidak ada yang bisa menghentikan keinginan anak cucu Adam tadi itu kecuali tanah. Artinya sudah meninggal, selesai. Dan kita melihat, ya kan, betapa banyak orang-orang yang Allah, na'udzubillah, ya kata Rasulullah, ja'alallahu al-faqrah baina ainaihi, Allah jadikan kefakiran di depan kedua matanya karena tidak muncul sikap qanaah tadi. Artinya apa? Kefakiran itu bukan urusan banyak atau sedikitnya harta. Al-ghina hahuna, kekayaan di sini. Tapi ada orang-orang yang mereka sudah banyak. Ya, saya tidak mau bahas tentang isu politik nasional gitu ya. Tapi kita tahu, ya misalnya koruptor gitu ya. Mereka kan gajinya ada yang sudah 100 juta, 200 juta, bahkan sudah lebih. Tapi kok tidak cukup, ya? Kenapa bisa begitu? Ya, itu diantaranya karena himmah mereka, cita-cita mereka tadi itu adalah dunia, mereka jauh dari ketakwaan, kemudian Allah jadikan kemiskinan, kefakiran bahkan di depan kedua matanya. Tidak ada sikap qanaah, berarti jauh dari ketakwaan. Padahal orang yang bertakwa tadi, wal qanaah bil qalil, dia akan qanaah dengan yang sedikit, meskipun ya sedikit, yang penting halal. Wal istidad liyaumir rahil, dan dia banyak menyiapkan bekal untuk hari perjalanan panjang, karena dia sadar kehidupan di dunia ini cuman sementara saja. Nah, beliau SAW jadi berpuasa itu mulai dari tahun kedua hijrah sampai beliau meninggal adalah pada bulan Rabiul Awal tahun ke-11 hijrah. Bersepakat para ulama beliau SAW itu berpuasa selama 9 tahun, ya. Puasa Ramadan itu beliau SAW melakukan selama 9 tahun. Dan Masya Allah, beliau berpuasa tadi itu ya mampu bahkan merubah peradaban yang luar biasa dari ya umat Islam, termasuk para sahabat. Nah, puasa ini yang pertama perlu kita ketahui, ya, ini kedudukan puasa, dia adalah rukun Islam. Jadi puasa ini adalah rukun Islam. Maka beliau SAW katakan buniyal Islam ala khamsin, Islam itu dibangun atas 5 perkara. Ya, kita sudah hafal semua, adik-adik insyaallah hafal ya. Yang apa namanya? SD Al-Fajr, ya. Mulai dari apa yang pertama, Dek? Syahadatin alla ilaha illallah. Ya, syahadat bahwa tidak ada Tuhan yang hak disembah kecuali Allah, wa anna Muhammadan Rasulullah, dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Kemudian menegakkan salat, kemudian membayar zakat. Kemudian ya ini ada 2 riwayat. Yang pertama menyebutkan yaitu wal haji dulu, wa shaum Ramadan, rukun yang kelima. Tapi yang masyhur itu menyebutkan puasa di bulan Ramadan dulu, baru kemudian haji, ya, man istata'ah, bagi mereka yang sudah mampu. Tetapi yang jelas dikatakan oleh Imam Dzahabi, sesungguhnya as-shaum, puasa di bulan Ramadan ini adalah ruknun min arkanil Islam. Dia adalah rukun dari rukun Islam. Artinya kalau rukun itu kan pokok. Kalau ada yang meninggalkan puasa, maka faman taraka as-shaum, ya, mereka meninggalkan puasa bila udzur, tanpa ada udzur, ya, mungkin bukan sakit, bukan dalam keadaan
perjalanan, safar, bukan wanita yang haid atau nifas, bukan orang yang punya urusan yang syar'i lainnya yang membuat dia tidak mungkin untuk berpuasa, maka kata Imam Zahabi, annahu syarun minaz zani wa mudminal khamar. Orang ini bahkan telah melakukan dosa yang lebih berat dibandingkan dengan dosa perzinahan dan meminum khamar. Dosa zina itu sangat berat, ya. Manzana, siapa yang berzina, walam yatub, dan tidak bertobat kepada Allah, ittasala ilaihi bisittatil hisal, akan sampai bagi orang ini 6 keadaan. Thalatha fid dunya wa thalatha fil akhirah. 3 akan dia rasakan di dunia, 3 di akhirat. Ini jeleknya perzinahan. Wasa'as sabila, dia adalah sejelek-jelek jalan. Tapi dia adalah dosa, ya, yang bukan termasuk dosa pelanggaran terhadap rukun Islam. Yang pertama, orang berzina dan tidak bertobat, maka akan dikatakan zahabul wajah, wajah kebahagiaan akan hilang. Kemudian wa qasratil umur, keberkahan usia akan diangkat. Wa dawamul faqr, di dunia ini akan selalu merasa kekurangan. Wa thalatha fil akhirah, dan 3 di akhirat, azabul qabr, azab kubur. Kemudian wasakhatillah, kemurkaan dari Allah, wa azabun nar, dan azab neraka. Na'udzubillah. Sangat jelek perzinahan tadi. Mudminal khamar, meminum khamar, itu juga ya dianggap induknya dari induk kejelekan, karena khamar bisa menghilangkan akal. Orang yang hilang akal dia bisa berzina, orang yang hilang akalnya dia bisa membunuh atau bahkan melakukan kejelekan yang lainnya. Tetapi Imam Zahabi mengatakan yang tidak berpuasa dengan sengaja tanpa alasan yang syar'i telah melakukan perkara yang lebih jelek dibandingkan dengan perzinahan dan meminum khamar. Ya, sebagaimana diriwayatkan beliau SAW itu pernah bercerita, suatu saat kata Rasulullah, aku melihat dalam mimpiku, aku kuntu fi siwa'il jibal, ya, aku sedang berjalan di suatu bukit, maka sami'tu bi aswatin syadidatin, aku dengar ada suara yang sangat keras, ada suara yang sangat melengking, sampai aku mengatakan ma hadhihi al aswat. Ya, waktu itu Rasulullah bercerita beliau berjalan bersama Nabi, malaikat Jibril alaihissalam. Ini suara apa? Dikatakan hadza iwa'u ahlin nar, ini adalah teriakannya ahli neraka. Maka kami pun berjalan sampai kami pun menemukan suatu kaum mu'alikin bi iraqibihim. Kami melihat suatu kaum yang leher-leher mereka itu terikat, dan terikat dengan lidah-lidah mereka. Jadi lidahnya menjulur, kemudian mengikat leher-leher mereka, kemudian tasilu asdaqihim ad-dima, di mulut mereka itu tumpah darah. Sampai aku pun bertanya kepada malaikat Jibril, man haula'i, ini siapa? Mereka ini siapa? Apa kata malaikat Jibril? Haula'i, mereka ini adalah alladzina yaftirun qabla takhillatu saumihim, yaitu mereka orang-orang yang berbuka sebelum dihalalkan waktu puasa mereka. Maka Syekh Albani rahimahullah, karena ini adalah hadis sahih, ya, beliau mengatakan hadhihi uqubah man shama thumma aftara 'amidan qabla khululi waqtil iftar. Ini adalah hukuman yang Allah berikan bagi mereka yang sengaja berbuka sebelum datangnya waktu iftar, ya, alias mokel, ya. Dia sudah berpuasa, ya, dan orangnya dewasa gitu, ya. Kalau anak-anak yang belum jatuh hukum syar'i, belum baligh, nah, itu pembelajaran saja. Tapi kalau sudah berpuasa, dia muslim, dia sehat, tidak ada alasan syar'i yang menghalangi dia untuk berpuasa, kemudian dia berpuasa tapi mokel, ya, maka hukumannya sudah seperti yang Rasulullah gambarkan dalam mimpi tadi. Maka Syekh Albani mengatakan fa kaifa yakunu halu man la yasum aslan, maka kira-kira gimana keadaan mereka yang sejak awal sudah tidak melakukan puasa. Jadi hukumannya tentu lebih berat lagi. Jadi satu sisi puasa di bulan Ramadan, Masya Allah, tadi kita sebutkan memberikan keutamaan yang luar biasa, melatih kita untuk menjadi orang yang bertakwa. Puasa Ramadan menjadi sarana bagi kita untuk mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi orang, ya, ketika bulan Ramadan, rahmat Allah, kasih yang Allah itu dilimpahkan luar biasa. Pengampunan Allah begitu luas sampai Rasulullah mengatakan raghim anfu rajulin, sungguh celaka betul kalau ada seseorang di antaranya, Rasulullah mengatakan dakhana alaihi Ramadan, datang Ramadan kepada dia.
seperti kita sekarang, bertemu kita dengan bulan Ramadan, thumma in salaha qabla ayyu faralah, kemudian dia biarkan Ramadan berlalu, ternyata dosanya tidak diampunkan. Jadi satu sisi Masya Allah, Ramadan memberikan kesempatan ya untuk dosa kita diampunkan. Ramadan memberikan kesempatan bagi kita untuk mendapatkan keutamaan Lailatul Qadar, sebagaimana tadi kita sebutkan ya, yang kita beribadah cukup dengan satu malam, tapi Allah kelipat gandakan itu seperti kita rutin sampai 1000 bulan pahalanya tadi. Dan ada banyak pintu kebaikan yang lainnya. Bahkan Masya Allah ya, dalam sebuah hadis yang sahih juga, beliau sallallahu alaihi wasallam itu menceritakan ya, ini dari Talha bin Ubaidillah. Talha bin Ubaidillah itu bercerita, kata beliau, anna rajulain, ya, ada dua orang waktu dulu itu qaddama ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dua orang ini menemui beliau sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wa kana islamahuma jami'an. Keduanya datang dan masuk ke dalam Islam. Ya. Ya Masya Allah, menemui Rasulullah untuk masuk dalam Islam. Nah, fakana ahadahuma asyaddu ijtihadan minal akhar. Ternyata kedua ini, yang satu itu lebih sungguh-sungguh dalam beribadah. Ya. Jadi dia sholatnya, puasanya, sedekahnya dan lainnya, ketaatan lebih banyak dia lakukan. Bahkan faghazza al-mujtahid minhuma. Ya, maka salah seorang dari mereka yang pertama yang sungguh-sungguh tadi itu pergi berjihad, berperang, sampai kemudian dia pun terbunuh menjadi syahid. Adapun yang satu lagi, thumma maqasa al-akhar ba'dahu sana thumma tuwaffiyah. Yang satu lagi berlalu beberapa tahun baru kemudian diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Talha bercerita, fara'aitu fil manam baina ana inda babil jannah. Suatu saat aku itu melihat lagi dalam mimpi. Ini Talha bin Ubaidillah, sahabat Rasulullah. Aku lihat dalam mimpiku, kata beliau, aku berada di depan pintu surga. Ya, pintu surga, Masya Allah, itu dalam suatu riwayat dikisahkan jauhnya seperti Basrah dengan Syam. Jadi berapa ribu kilometer. Itu tapi tidak bisa dibayangkan ya dengan mata kita, tapi intinya satu pintu itu sedemikian luasnya. Maka saat itu kata beliau, idza ana bihi, ternyata di depan pintu surga tadi aku ketemu dengan dua orang tadi, dua orang sahabat tadi yang keduanya sudah meninggal. Ternyata ya keluar seseorang dari surga dan fa'udzina lillazi tuwaffiya al-akhar minhuma. Ada yang keluar dari surga, ini malaikat, kemudian apa, memerintahkan orang yang meninggal yang terakhir tadi untuk masuk ke dalam surga. Ya, padahal apa? Yang pertama tadi, yang meninggal pertama, yang syahid, yang lebih sungguh-sungguh tadi beribadah, sudah ingin masuk ke dalam surga. Tapi dikatakan falam yu'dzin, ternyata dia belum diizinkan. Irji, engkau kembali dulu. Fa innaka lam ya'dzin laka ba'da. Engkau tidak diizinkan masuk surga sebelum orang kedua ini masuk. Maka kata Talha, fa asbaha Talha yahdithu bihi an-nas fa'ajibu lidzalika. Keesokan harinya Talha ini cerita tentang mimpi beliau ini kepada manusia, maksudnya beberapa sahabat yang lain. Saya kok mimpi dua orang sahabat Rasulullah yang sudah meninggal ini, kok yang kedua masuk surga duluan ya, sementara yang pertama tadi lebih sungguh-sungguh, bahkan dia terbunuh dalam jihad. Maka ya mereka tadi fa'ajibu lidzalika, mereka pun takjub. Fa balagha dzalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, sampai kemudian ya cerita Talha tadi sampai kepada Rasulullah. Ya, kemudian Rasulullah katakan, min ayyi dzalika ta'jibun, kalian takjub dari sisi mana dengan kisah ini? Sampai orang-orang mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, hadza kana ashaddu rajulain ijtihadan thumma istashhada. Ini kan dua orang. Yang pertama tadi kan dia kan lebih sungguh-sungguh dalam melakukan ketaatan, bahkan dia pun ya terbunuh dalam peperangan, dia syahid. Wa dakhala hadza al-akhir al-jannah qablaha. Tapi kenapa bisa kok orang yang kedua masuk ke dalam surga sebelum orang pertama ini? Maka beliau SAW mengatakan, kata beliau SAW, alaysa qad makadha hadha ba'dahu sanah? Bukankah orang yang kedua tadi dia telah melalui beberapa tahun, maksudnya meninggal beberapa tahun setelah orang yang pertama? Bala ya Rasulullah, betul wahai Rasulullah. Wa adraka Ramadan, dan dia bertemu dengan beberapa Ramadan. Ya, fasamah, dan dia berpuasa, wasalah kada wa kada, dia salat, dia melakukan kebaikan begini dan begini. Maka kata para sahabat, bala ya Rasulullah, betul wahai Rasulullah. Maka kata beliau SAW, sesungguhnya birahmatillah,
dengan rahmat Allah, dengan bulan Ramadan tadi yang memang di sana ada malam Lailatul Qadar, maka fama bainahu ma'abada mimma bainas sama'i wal ar, rahmat Allah. Karena orang pertama tadi, yang kedua tadi telah melalui beberapa Ramadan dan dia melakukan ketaatan ya di bulan Ramadan tadi, telah membuat kedua orang ini jaraknya seperti langit dan bumi. Ya Masya Allah, kita ya berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan kita yang sekarang masih bertemu dengan Ramadan ini bisa maksimal ibadah kita. Bahkan kita pun berharap masih bertemu dengan Ramadan berikutnya. Ya, ini gambaran yang pertama tadi supaya kita ya bisa maksimal ibadah. Kita harus tahu kedudukan dari bulan Ramadan. Ya, Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang kedua, bagaimana supaya kita maksimal beribadah ya di bulan Ramadan? Setelah tahu kedudukan puasa di bulan Ramadan, maka kita juga perlu mengetahui sejarah beliau sallallahu alaihi wasallam, para sahabat dan orang-orang soleh terdahulu menghadapi atau berada di bulan Ramadan. Ya, kita harus belajar. Jadi belajar sirah itu luar biasa, memberikan motivasi bagi kita untuk melakukan kebaikan. Ya, dan beliau sallallahu alaihi wasallam di bulan Ramadan itu paling tidak ya yang menjadi amalan ya rutin beliau itu ada beberapa hal. Yang pertama, madrasatul Rasul Al-Quran fi Ramadan. Beliau SAW betul-betul menjadikan bulan Ramadan ini sebagai bulan Al-Quran. Jadi kita ya harus ketahui Ramadan tadi adalah syahrul Ramadan, bulan Ramadan alladzi unzila fihil Quran, adalah bulan ketika diturunkan Al-Quran. Maka beliau SAW dari Huzaifah ibn Yaman misalnya menceritakan, di bulan Ramadan beliau SAW itu senantiasa menyetorkan bacaan Al-Quran kepada malaikat Jibril. Beliau begitu dekat dengan Al-Quran, termasuk di dalam salat. Ya, Huzaifah menceritakan suatu saat aku melihat beliau SAW itu sedang salat, maka aku pun mendekat. Ya, jadi Rasulullah didekati oleh Huzaifah, kemudian ya bermakmum dengan beliau SAW. Ternyata apa? Ini salat tarawih awal-awal. Beliau SAW itu fi raka'atil ula, pada rakaat yang pertama saja beliau membaca surah Al-Baqarah. Aku mengira Rasulullah setelah Al-Baqarah itu akan ruku'. Ternyata beliau lanjutkan dengan surah An-Nisa. Aku mengira selesai An-Nisa akan ruku', ternyata beliau SAW itu kembali ke surat Al-Imran. Jadi satu rakaat kita bisa bayangkan ya, itu sampai 6 juz. Satu rakaat. Padahal beliau SAW, kata Aisyah radhiyallahu anha, ma shala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi Ramadan atau ghairiha, tidaklah beliau SAW itu salat di bulan Ramadan atau di luar Ramadan akthar min 11 rakaat. Meskipun ada riwayat yang lain Rasulullah pernah salat 13 rakaat. Ya, jadi Rasulullah tidak pernah salat di bulan Ramadan atau di luar bulan Ramadan lebih dari 11 rakaat, kata Aisyah. Tapi memang ada riwayat yang lain sampai sampai 13 rakaat. Tapi kata Aisyah, jangan tanyakan bagaimana bagus dan panjangnya bacaan beliau. Ya, sampai Aisyah juga menceritakan suatu saat aku melihat kakinya beliau SAW itu bengkak. Ya, kenapa? Karena lamanya beliau berdiri dalam salat. Sampai aku tanya, ya Rasulullah, lima tasna? Wahai Rasulullah, kenapa engkau melakukan yang seperti ini? Waqad ghafarallahu ma taqaddama min dzambik, bukankah dosamu yang telah lalu sudah Allah ampunkan, wa ma ta'akhkhar, dan dosamu yang akan datang? Nah, kalau kita misalnya ya sudah ada jaminan dosa itu diampunkan, kira-kira wah ini saja kadang-kadang sudah hitung-hitungan. Ya, man shoma Ramadan, siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, thumma taba'ahu bi sitta min Syawal, kemudian mengikuti dengan puasa ya 6 hari di bulan Syawal, faka'annama ya sama ad-dahr, seakan-akan dia sudah puasa sepanjang tahun. Wah, saya sudah dapat jatah puasa sepanjang tahun. Kadang kita menghitungnya seperti itu. Ya, padahal nanti bisa dibaca dalam kitab Ad-Da' wad-Dawa. Memang ada ayat-ayat Allah yang penuh dengan pengharapan, hadis Rasulullah penuh dengan pengharapan. Tapi kita tidak boleh kemudian memudah-mudahkan seperti itu. Ya, apalagi menghitung-hitung amal ibadah yang kita lakukan. Karena kata beliau SAW, sesungguhnya la yadkhulul jannah bi'amalihi. Kita itu tidak bisa masuk surga hanya mengandalkan amal kita. Kita punya waktu 24 jam, jujur saja. Berapa banyak waktu yang kita gunakan untuk ibadah? Hatta fi Ramadan. Sudah datang bulan Ramadan, kadang-kadang masih leha-leha juga kita. Sedikit. Maka wajar tidak ada orang yang bisa masuk ke dalam surga hanya mengandalkan amalnya. Illa mir rahmatillah, kecuali karena rahmat dari Allah Subhanahu wa taala.
Maka Rasulullah ketika ditanya oleh Aisyah tadi, ya Aisyah, wahai Aisyah, afala akunna abdan syakur, apa tidak pantas aku ini menjadi hamba yang bersyukur. Jadi beliau SAW ibadah itu, apalagi di bulan Ramadan tadi, tidak lagi sebagai kewajiban, tidak lagi sebagai mencari keutamaan, tapi sudah sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maka kita lihat tadi beliau SAW, Masya Allah, ya, dengan Al-Quran fi syahr Ramadan itu begitu dekatnya. Begitu juga para sahabat, ya, tentu kita tidak bisa menceritakan dengan detail, bisa dibaca dalam kitab At-Tibyan Al-Adab li Hamalatil Quran, adab dalam menghafal Al-Quran. Beliau SAW itu melarang mengkhatamkan Al-Quran kurang dari 3 hari. Tapi kata para ulama, fi syahri Ramadan, adapun khusus di bulan Ramadan, maka tidak dilarang oleh beliau SAW. Dan itu yang dilakukan oleh para sahabat. Kita baca misalnya kisahnya Utsman bin Affan, ya, beliau kalau bulan Ramadan itu 1 kali khatam setiap malam. Itu Utsman bin Affan, sampai beliau mengatakan apa? Meninggal pun kan karena beliau cinta dengan Al-Quran, dalam keadaan sedang membaca Al-Quran ketika dibunuh itu. Kata Utsman bin Affan, nah ini juga menjadi koreksi bagi kita semua. Beliau katakan, lau takhurat qulubukum, kalau hati kalian itu bersih, ma sabiat min kalami rabbik, kalian itu tidak mungkin akan pernah kenyang dari kalam Rabbmu. Kenapa? Kita membaca Al-Quran seakan-akan kita sedang mendengarkan dialog dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Ali bin Abi Thalib, idza aradtu an atakallam Allah, kalau aku menginginkan aku bicara dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, fa usalli, aku salat, kata beliau, karena salat penuh dengan doa. Fa idza aradtu, kalau aku ingin ayyukallimullahu li, Allah yang bicara kepadaku, maka faqara'tul Quran, aku membaca Al-Quran. Karena merasakan apa? Al-Quran tadi seperti surat dari kekasih kita. Makanya para ulama-ulama terdahulu, termasuk Imam Syafi'i rahimahullah, ya, setelah para sahabat, itu banyak kisah-kisahnya. Imam Syafi'i yang di Indonesia ini kan mayoritas, ya, mengaku sebagai Syafi'iyah, ya, pengikut Imam Syafi'i. Coba kita lihat, kalau kita jujur mau mengikuti Imam Syafi'i. Rabi' bin Sulaiman mengatakan, kana Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i yakhtimu fi syahri Ramadan, beliau mengkhatamkan di bulan Ramadan sittina khatmatan, 60 kali, ma minha syai' illa fis shalah, dan tidaklah satu pun dari khataman tadi kecuali beliau lakukan dalam keadaan sholat. Artinya apa? Kalau 60 kali di bulan Ramadan khatam, sehari itu 2 kali khatam, dan semuanya dalam keadaan sholat. Nah, kita sudah sehari ini, bentar lagi sehari. Ya Allah, jauh kita, ya. Imam Syafi'i, ya, sehari bisa sampai 2 kali rata-rata, ya, mengkhatamkan Al-Quran. Kita 1 juz saja kok kayaknya masih berat. Insyaallah. Kemudian Imam Malik rahimahullah dikatakan, idza dakhala Ramadan, ketika sudah datang Ramadan, yafiru min qiraatil hadis, beliau tinggalkan dulu majelis hadis beliau. Kenapa? Beliau ganti dengan majelis tilawatil Quran minal mushaf, membaca Al-Quran dengan mushaf. Loh, bukan kok, masa Imam Malik tidak hafal Al-Quran? Hafal beliau. Tapi para ulama mengatakan membaca dengan mushaf itu lebih memudahkan kita untuk tadabbur. Ya, tentu membaca dengan mushaf tadi juga dengan faham maknanya. Ya, kalau bisa dengan bahasa Arab lebih utama, tentu. Ya, karena memang Al-Quran, hadis, bahkan kitab-kitab para ulama yang menjelaskan tentang Al-Quran dan hadis dalam bahasa Arab. Kalau tidak, maka minimal ya Al-Quran tadi juga dibaca terjemahannya. Jadi bukan hanya sekedar kejar-kejaran selesai hafalannya. Kemudian Ubaidah, ya, Ubaidah beliau menceritakan bahwa sesungguhnya kana al-Aswad, ya, Imam Aswad, ulama besar pada masanya, yakhtimun al-Quran fi syahri Ramadan fi kulli lailatain. Beliau khatamkan Al-Quran setiap malam itu, beliau mengkhatamkan Al-Quran di bulan Ramadan pada setiap 2 malam. Jadi 1 malam 5 juz, 15 juz 1 malam. Insyaallah, itu ulama terdahulu. Kemudian juga Imam Qatadah, kita sering mendengar Imam Qatadah, yakhtimun al-Quran fis sab', di luar Ramadan beliau biasa mengkhatamkan Al-Quran itu pada 7 hari. Wa idza jaa Ramadan, tapi kalau sudah datang bulan Ramadan, khatamah fi kulli thalath, beliau mengkhatamkan Al-Quran itu pada setiap 3 hari. Jadi 1 malam 10 juz. Fa idza jaa al-ashru al-akhir min Ramadan, tapi kalau sudah datang 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan, khatama kulla lailatin, beliau khatamkan setiap malam.
Kenapa? Beliau ingin mendapatkan keutamaan dari Lailatul Qadar. Dinilai oleh Allah seperti apa? Kan kalau 10 malam terakhir kita isi terus misalnya dengan Al-Quran tadi. Apalagi kalau seperti ulama tadi, mereka khatam 30 juz. Allah nilai seperti rutin setiap malam khatam Al-Quran selama 1000 bulan lebih, alias 83 tahun lebih. Masya Allah, ini pahala yang luar biasa. Dan masih banyak ya kisah-kisah yang lain yang dilakukan oleh orang-orang soleh terdahulu dengan Al-Quran, meniru apa yang dilakukan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Meskipun sunatullah, wa qala Rasul, kata Allah, Rasul mengatakan, ya Rabbi, wahai Rabbku, inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'an mahjura. Sesungguhnya kaumku telah menjadikan Al-Quran ini sebagai perkara yang dilalaikan. Ya, banyak di antara kita yang sudah tadi jauh dari Al-Quran. Banyak di antara kita yang lebih mungkin sering membaca koran dibandingkan dengan Al-Quran, lebih sering membaca harddisk, ya harddisk laptopnya, harddisk HP-nya dibandingkan dengan hadis dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Jadi Al-Quran pertama yang dicontohkan oleh Rasulullah. Kemudian yang kedua, wa kasratu tasaddaqu ar-rasul fi Ramadan. Beliau SAW itu banyak bersedekah. Rasulullah SAW adalah orang yang paling dermawan, dan beliau lebih dermawan lagi di bulan Ramadan. Nah, paling tidak, kata para ulama, ini poin-poinnya kita sampaikan, di bulan Ramadan itu ada 2 waktu yang istimewa untuk bersedekah atau berinfak. Sebenarnya sedekah itu kan, makna sedekah itu semuanya apapun, bahkan tabassamta ya li akhik sadaqah. Sedekah itu lebih luas. Tapi kalau infak maknanya adalah dengan harta, ya nafkah. Maka semua infak itu adalah sedekah, tapi tidak semua sedekah itu adalah infak. Nah, beliau SAW, Masya Allah, ya di bulan Ramadan banyak bersedekah, banyak berinfak juga. Ya, dan di antara 2 waktu kata ulama yang utama, pertama yaitu memberikan makan untuk orang yang berpuasa. Ya, seperti sekarang misalnya ada iftar. Karena man aftarah, ya, as-saim, siapa yang memberikan iftar, makan berbuka bagi mereka orang yang berpuasa, maka dia mendapatkan pahala semisal orang yang berpuasa tadi. Kita puasa paling kan hanya 30 hari misalnya sanggupnya. Tapi Masya Allah, kalau setiap hari kita memberi buka 5 orang saja rutin, maka kita mendapatkan pahala semisal 5 kali 30 150 hari tambah puasa kita 30 hari 180 hari puasa. Itu kalau 5 orang. Kalau lebih, Masya Allah, lebih lagi. Maka kita manfaatkan ini, karena usia kita terbatas, kita tidak pernah tahu kapan kemudian ajal akan datang. Maka manfaatkan, ya berinfak paling tidak tadi, ya memberi makan orang yang iftar. Ya, kemudian yang kedua, ya, kalau bukan yang iftar, maka berinfak apapun, mungkin untuk masjid, untuk pendidikan atau apapun, tapi di malam, ya di malam Ramadan. Malam Ramadan itu maknanya setelah maghrib sampai waktu fajar. Ya, jadi kita misalnya di bulan ini punya uang 300.000, maka jangan infakkan itu hanya dalam 1 waktu. Ya kalau bisa kita mengatur ini, kita usahakan setiap malam itu kita isi. Syukur-syukur 10 malam yang terakhir itu lebih besar jumlahnya. Kalau 300.000 misalnya dipukul rata, tiap malam 10.000. Kalau rutin kita lakukan, maka dipastikan ada 1 malam ketika kita berinfak tadi, di saat itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan malam Lailatul Qadar. Itu strateginya. Maka perlu juga tadi maksimalnya kan harus dengan ya strategi. Ya, jadi kita atur 2 waktu ini. Kemudian yang berikutnya, beliau SAW tahajjadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa qiyamihi fi Ramadan. Selalu melaksanakan sholat pada malam di bulan Ramadan. Ya bersungguh-sungguh sholat dengan turunnya dengan zikir. Bahkan dikisahkan beliau SAW itu sampai melakukan i'tikaf. Ya, nanti ada hukum sendiri tentang i'tikaf. Ya, cuman memang hukum i'tikaf asalnya sunnah. Tapi kalau kita memang memungkinkan secara syar'i, i'tikaf itu dari malam yang ke-21 sampai kemudian nanti ya malam Idul Fitri. Ya, maghrib Idul Fitri selesai i'tikaf dan tidak boleh keluar kecuali ada hajat misalnya ke kamar mandi dan seterusnya yang di sekitar masjid itu tadi. Nah, adapun kalau kemudian kita mungkin belum memungkinkan untuk penuh seperti ini, maka kita paling tidak, ya meskipun nanti ada khilaf para ulama, tetapi untuk mendapatkan keutamaan malam tadi, paling tidak sejenak kita itu ada berdiam di masjid tadi, melakukan ketaatan, mungkin dengan membaca Al-Quran, mungkin dengan zikir, berdoa. Ya apalagi malam Lailatul Qadar itu adalah malam ditetapkannya takdir kita selama 1 tahun yang akan datang.
Ya, takdir apa yang akan terjadi dengan kita itu ditetapkan pada malam Lailatul Qadar untuk yang 1 tahun yang akan datang. Dan takdir bisa dirubah itu dengan doa. Maka siapa yang banyak berdoa dengan kebaikan, insya Allah Allah akan ijabah. Ya, maka manfaatkan ini, kita punya waktu ya 29 malam lagi. Jangan pernah ada 1 malam pun lewat kecuali kita berdoa. Kebaikan dunia, kebaikan akhirat kita, termasuk anak keturunan kita. Ya. Kemudian juga, ma'asyal muslimin rahimani wa rahmakumullah, secara sederhana, ya para ulama kemudian dari kegiatan yang dilakukan oleh beliau SAW mengatur waktu. Ya, tadi diatur betul waktu dari bangun tidur sampai nanti tidur kembali. Di antaranya secara sekilas kita sampaikan, sebelum fajar maka jangan lupa sholat malam. Kemudian sahur, tasaharu fa inna fis sahur barakah. Jangan pernah ditinggalkan sahur, meskipun hanya dengan 1 biji korma atau 3 biji korma atau mungkin seteguk air. Ya, karena ada keberkahan di sana. Dan bahkan sahur ini termasuk yang membedakan puasa kita dengan orang-orang ya agama syariat sebelum kita, di antara orang Yahudi dan orang Nasara. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam biasanya itu sudah berhenti sahur itu kira-kira 50 ayat dari bacaan Al-Qur'an. Jadi mungkin 10 menit, 15 menit sebelum fajar. Dan beliau memperbanyak istighfar. Karena kata Allah, orang beriman wabil ashar hum yastaghfirun. Ya, pada waktu sahur mereka itu banyak yang beristighfar. Setelah masuk waktu fajar, maka jangan lupakan sholat 2 rakaat sunnah fajar. Karena kata Rasulullah, rakaat al-fajar khair minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum fajar lebih baik dibandingkan dengan dunia dan seisinya. Habis itu sholat subuh, khususnya laki-laki berjamaah di masjid. Karena kata Rasulullah, walau ya'lamuna ma fi itmatin was sabah. Kalau mereka tahu keutamaan sholat berjamaah subuh dan isya berjamaah, la'atuhuma walau habbau. Mereka pasti akan datangi meskipun dalam keadaan merangkak. Ini laki-laki ya. Kalaupun perempuan ingin sholat berjamaah, itu disilahkan selama tidak memunculkan fitnah. Jadi tidak boleh dilarang. Kemudian Rasulullah biasanya setelah selesai sholat subuh, istighal bidzikr wa doa. Banyak zikir, banyak doa. Ya. Karena beliau berdoa sampai tuluk ya, berzikir, berdoa, bahkan termasuk mungkin ada taklim, mungkin membaca Al-Qur'an. Intinya sesuatu yang mengingatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk azkarus sabah, zikir pagi itu jangan ditinggalkan. Dan beliau biasanya wa kana yajlisu fil masjid, ya tetap berada di masjid sampai selesai waktu syuruk. Kemudian syuruk beliau salat 2 rakaat, ya man shalla al-fajar fi jama'atan, siapa yang salat fajar berjamaah, thumma qa'ada yadhkurullah, kemudian duduk mengingat Allah, berzikir hatta tutli asyam, sampai terbit matahari, thumma shalla raka'atain, kemudian salat 2 rakaat, kanat lahu ka ajri hajjatan wa umratan tammatan wa tammatan, maka pahalanya semisal dia haji, pahala umrah sempurna dan sempurna. Kemudian setelah itu beliau dhihab ilal amal wad dirasah, ya kita melakukan kegiatan normalnya, mau bekerja, mungkin mau belajar, mau apa, itu silahkan. Tapi jangan lupa ya sedekatul yaum, sedekah harian itu juga mungkin bisa dikeluarkan. Ketika waktu zuhur, beliau zuhur berjamaah. Ya, kadang-kadang Rasulullah itu sering juga melakukan kailullah, bisa sebelum zuhur atau setelah zuhur. Istirahat bareng 5-10 menit saja itu sudah cukup sebenarnya untuk menguatkan tubuh. Ya, karena kata Rasulullah, wa inna li badanika alaika haqqan, badanmu atas dirimu itu juga punya hak. Kemudian sholat asar berjamaah. Setelah itu ya beliau termasuk ulama-ulama terdahulu ya biasanya mengisi dengan hal-hal yang bermanfaat. Di antaranya sima'u mau'izatil masjid, ya termasuk yang sekarang misalnya mendengarkan mau'izah di masjid. Kemudian ya, di masjid tadi, nah ini juga waktu ya meskipun mendengarkan taklim, sedikit lagi kita akhiri, tapi tetap kita ditentukan istighal bid doa qabla al-ghurub. Banyak mengisi waktu menjelang berbuka untuk berdoa, sibuk dengan doa sebelum terbenam matahari. Karena beliau SAW mengatakan salasatun la turaddu da'watihim, ya 3 golongan yang tidak mungkin ditolak doa mereka. Salah satunya wa dzakara minhum as-shaim hatta yuftir, yaitu orang yang berpuasa sampai dia berbuka. Para ulama maknai menjelang waktu berbuka adalah waktu yang ijabah untuk banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian iftar, ya, berbuka.
dan ini perlu disegerakan. Kalau sahur tadi diakhirkan, jadi termasuk sahur itu tidak boleh terlalu cepat, ya, jam 1, jam 2 sudah sahur. Nah itu menyelisihi sunnah kata para ulama. Nah untuk berbuka maka disegerakan tadi, ya, Rasulullah tuntunkan kita tadi berbuka itu dengan bit-tamar, ya, dengan kormah, ya. Dalam riwayat dikatakan kita diperintahkan itu dengan kormah yang mentah. Kalau tidak ada maka korma yang matang. Fa illam tajidu at-tamar, kalau tidak punya korma maka fal bil ma, maka cukup dengan air, ya. Dan ketika sudah minum air membaca dhahabadz dhama'u wa btalatil uruku wa tsabbit al ajru insyaallah, ya, kita baca, ya, sesungguhnya telah hilang dahagaku, ya, dan telah, ya, tidak ada lagi kemudian kering di kerongkonganku, dan insyaallah sudah ditetapkan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun doa Allahumma laka sumtu wa ala rizqika aftartu, ya, dan seterusnya, maka fahuwa dhaif, ya, ini didaifkan dalam riwayat Imam Abu Daud, ya. Kemudian monggo setelah itu bisa berkumpul dengan keluarga dan seterusnya, sholat isya berjamaah, kemudian sholat tarawih. Nah tarawih tadi kita kasih penjelasan sedikit, Rasulullah tidak pernah lebih dari 11 rakaat, pernah 13 rakaat, tetapi dikisahkan pada masa Umar bin Khattab, karena apa? Para sahabat tidak sanggup untuk sholat, ya. Sahabat apalagi sudah luas, ya, masa Umar itu sudah sampai ke Palestina, sudah sampai ke Mesir, umat Islam. Tidak semuanya umat Islam waktu itu sanggup sholat seperti Rasulullah lagi. Maka Umar berijtihad, ya, sholat tadi tetap ingin bacaan Al-Qur'annya panjang tapi dipotong-potong, sehingga sholatnya menjadi 23 rakaat. Sehingga apa? Mau sholat 11 rakaat, mau sholat 23 rakaat, semuanya termasuk sunnah Rasulullah, au sunnati khulafaur rasyidin al-mahdiyin min ba'di, kata Rasulullah, sunnah dari khulafaur rasyidin yang sepeninggalku. Ya, Rasulullah juga sholat tarawih itu beliau hanya 3 kali berjamaah, khawatir memberatkan para sahabat, tetapi kita berjamaah setiap malam itu juga termasuk sunnah dari para sahabat, ya, artinya tidak menyelisih sunnah. Kemudian setelah selesai isya tadi sholat beliau sholat tarawih, kemudian juga sholat witir, ya, sholat witir, ya, dan sholat witir boleh sebelum tidur atau, ya, lebih utama setelah tidur. Tapi kalau kita agak ragu nanti boleh sebelum tidur, atau mungkin lihat kondisi di masjid masing-masing atau di tempat masing-masing. Dan yang lainnya bisa kemudian kegiatan ziaratul aqarib, as-sadiq, dan seterusnya. Kemudian mudzakarah, ya, taklim seperti ini. Ini yang kedua. Yang ketiga, ya, kalau ingin maksimal tadi memahami fikih puasa, tapi ini panjang, tentu ada pertemuan sendiri insyaallah, ya. Mungkin ustadz yang lain bisa membahas. Jadi harus paham betul fikih puasa. Kemudian yang paling akhir, yaitu perlu kita banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sekali lagi diri kita ini la haula wala quwata illa billah. Kita tidak punya daya, tidak punya kekuatan kecuali milik Allah. Termasuk di bulan Ramadan. Wong kita mengendalikan tubuh kita, ketika datang waktu tidur saja kita tidak bisa menahan diri kita. Sehingga apa? Rahmat, keutamaan yang banyak di bulan Ramadan tadi tidak bisa kita dapatkan kecuali dengan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sepantasnya bagi kita, ya, apalagi sudah berada di bulan Ramadan yang saat-saat kita berpuasa tadi termasuk waktunya ijabah, banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bulan Ramadan ini, ya, menjadikan kita semua mendapatkan predikat sebagai orang yang bertakwa. Dengan bulan Ramadan ini insyaallah semua dosa kita juga diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan bulan Ramadan ini insyaallah kita pun akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala semuanya bersama para nabi, para siddiqin, orang-orang yang syuhada di surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya, demikian yang bisa kami sampaikan, ya, semoga ada manfaatnya. Kita akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.